Sendiri, Anda memandang, 2024 ini apakah cukup baik untuk pasar keuangan Indonesia? Mungkin evaluasinya selama 6 bulan pertama berjalan dan ekspektasinya di sisa terakhir 2024 ini, Mas? Ya, kami melihat tahun depan lebih optimis ya dibandingkan tahun ini. Kenapa? Karena beberapa faktor yang mungkin selama ini masih menjadi teka-teki, masih belum pasti, ini sudah pasti. Oke. Di antaranya untuk pemerintahan sudah jelas pemerintahan yang baru sudah terpilih, artinya kita bisa fokus untuk bagaimana caranya nanti pemerintah yang baru itu bisa overcome the challenges maupun pressure dari eksternal dan mengoptimalkan fundamental ekonomi yang ada di domestik seperti apa. Kemudian US pun juga sudah selesai election tahun depan, tahun ini pemilunya, dan terkait dengan komoditas pun juga sudah teraccount, artinya kalau kemarin kita masih melihat seberapa dalam ini penurunan atau normalisasi harga komoditas. Tapi begitu harganya melanda dan sudah kembali ke level normal, tahun depan relatif bisa diexpect di level berapa harga-harga komoditas yang ada sekarang gitu ya. Itu beberapa yang membangun optimisme kami terhadap tahun 2025. Selain itu, outlook Indonesia yang stabil ini juga menjadi penting. Karena bagi bisnis, stabilitas itu artinya memberikan confirmity terkait dengan bagaimana kita men-setting target tahun depan dan juga menyusun strategi untuk pencapaian target di tahun depan. Nah, ini yang lebih penting lagi ya, stabilitas di ekonomi maupun pasar keuangan. Bagaimana dengan Oktober ini ada transisi pemerintahan, Iya. Mas? Apa concern-nya, apa opportunity-nya, apa challenge-nya? Silakan. Iya, kami melihat kalau terutama di banking ya, di banking relatively business running as usual, dan memang lebih banyak faktor yang mendorong itu adalah bagaimana nanti kebijakan pemerintah untuk kembali menjaga daya tahan daya beli masyarakat, kemudian menjaga stabilitas iklim usaha, karena kami berharap dengan adanya pemerintahan yang baru pun nantinya iklim usaha bisa terjaga sehingga kualitas pembiayaan pun juga bisa terjaga dan ekspansi bisa tercapai gitu sih. Oke, baik. Mas, mungkin ada sedikit pertanyaan dari tim riset kami, Mas ya. Masih mengenai keputusan dari Bank Indonesia yang kemarin menaikkan suku bunga menjadi 6,25%. Bagaimana evaluasi Anda terhadap kebijakan itu? Apakah memang serta-merta memang harus dilakukan, Mas, kenaikan 25 basis point tersebut? Iya, kami memahami apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk melakukan penyesuaian suku bunga itu selalu Pak Peri menyampaikan intensinya adalah untuk forward looking ya. Artinya tujuannya adalah pencapaian untuk mencapai target inflasi dan juga stabilitas rupiah tidak hanya saat ini tapi bahkan di 2-3 tahun mendatang seperti apa. Nah, ini yang menjadi concern kami sehingga kalau ditanya apakah keputusan Bank Indonesia ini sudah efektif atau belum, ini kami melihatnya tidak bisa dilihat hanya jangka pendek saja atau immediate effect, tapi juga multiplier efeknya hingga 6-12 bulan mendatang. Contohnya kalau di pasar keuangan mungkin kenaikan suku bunga itu memberikan sentimen yang positif. Kita lihat begitu diumumkan kenaikan suku bunga, 2 atau 3 hari kemudian berturut-turut rupiah menguat, ISG kita juga bergerak di level yang positif itu ya. Tapi kemudian ternormalisasi kembali gitu. Betul. Karena berbagai Ada faktor. sebenarnya fundamentalnya sih, Mas, Betul. lebih kepada apakah kebutuhan kita terhadap dolar dan lain-lainnya Betul. ini ya, Mas ya. Artinya tergantung supply and demand kembali gitu. Tapi kemudian dari kita satu sisi DXY kan sedang sangat kuat sekali, Mas. kuat sekali. Dan di satu sisi kita melihat juga ketika terjadi kenaikan suku bunga, transmisi ke perbankan pun juga tidak immediate gitu ya. Ada lag sekitar 2-3 bahkan 4 bulan gitu ya untuk bisa tertransmisi entah itu ke pricing, cost of fund maupun ekspansi pembiayaan ataupun kreditnya seperti apa. Itu memerlukan lag sekitar 2-3 bulan. Gitu. Dari kacamata BSI sendiri untuk penyaluran kredit dan lain-lain, ketika akhirnya Bank Indonesia menaikkan menjadi 6,25%, apa yang terlintas di benak pemangku kebijakan dari BSI dalam hal ini? Apakah ini akan mengkhawatirkan untuk mengganggu kredit growth kah tersendiri? Seperti apa, Mas? Iya. Di perbankan sendiri relatif tidak ada perubahan yang signifikan terhadap target dan ekspektasi karena saat ini kondisi likuiditas cukup ample meskipun relatif ketat ya, tapi kita lihat LPR/DPK-nya di level 19%-an dan FDR masih bisa dinaikkan lagi, tapi memang untuk pertumbuhan kredit meskipun masih positif ini relatif tidak terlalu jauh dari tahun sebelumnya gitu, Mbak. Kalau tahun lalu kita closing bisa di 10,3% untuk pertumbuhan kredit tahun 2023. 2024 ini mungkin less than 10%, tidak akan sampai double digit gitu ya, dengan berbagai tekanan dan juga dinamika di ekonomi, tapi pertumbuhan positif itu masih sangat terjadi. Oke, baik, Mas. Dan
kira-kira instrumen apa lagi yang bisa dikerahkan? Mungkin tidak hanya Bank Indonesia, tapi mungkin pemangku kebijakan lainnya ya Mas ya. KSSK ya Mas ya dalam hal ini untuk menjaga stabilitas nilai rupiah. Karena sebenarnya kan intervensi-intervensi berupa operasi moneter dan lain-lainnya itu simpelnya bekerja short and medium term. Tapi kan secara long term kebutuhannya untuk menjaga stabilitas rupiah adalah bagaimana benar rupiah kita bisa kuat, pendalaman pasar keuangan dan lain-lain. Bagaimana pandangan Anda? Memang untuk jangka panjang ini kerja kolektif ya kita melihatnya. Tidak hanya pemerintah, Bank Indonesia, tapi juga bagaimana masyarakat atau society maupun organisasi yang lebih luas ini dilibatkan juga. Kalau melihat KSSK, baik LPS, OJK, Bank Indonesia maupun Kementerian Keuangan relatif sudah menjalankan tupoksinya masing-masing dan sudah sangat terukur ya untuk melakukan langkah-langkah intervensi menjaga stabilitas rupiah agar tidak terlalu jauh dari asumsi APBN. Tapi kemudian kita lihat juga efektivitasnya seperti apa. Mungkin ke depan bisa dilihat lebih awal dan evaluasi atas instrumen-instrumen maupun kebijakan yang selama tahun, let's say setelah post-COVID ya 2022, 2023 seperti apa. Karena kita melihat ada pattern yang baru atau pivoting di sisi industri. Yang itu mungkin juga sedikit banyak akan mempengaruhi bagaimana demand terhadap mata uang dolar gitu ya. Nah itu juga mungkin bisa dievaluasi sehingga kebijakan tahun 2025 ini sudah mengaccount dinamika yang ada, kemudian shifting di sektor industri maupun ekspektasi setelah terpilihnya kabinet yang baru. Oke, baik. Terima kasih banyak. Saya akan kembali ke Mas Robert. Mas Robert telah tersambung kembali bersama kami di sini. Mas Robert, masih bersama kami, Mas? Ya, maaf tadi ada kendala. Oke, Baik, sudah tersambung. oke, no worries, Mas. Kita tadi sudah berbicara cukup banyak bersama dengan Pak Kavi mengenai era suku bunga tinggi, kapan ekspektasi ada penurunan suku bunga terjadi, bagaimana dampaknya terhadap perbankan dan lain-lain. Mungkin pertanyaan saya singkat saja kepada Mas Robert, dari tim redaksi CNBC Indonesia memperkirakan kebijakan The Fed ini akan menurunkan suku bunga di jangka waktu kapan, Mas? Kalau kami mungkin melihat ada peluang satu kali ya di tahun ini. Namun mungkin kalau kita bicara lebih realistis, saya rasa dengan kondisi sekarang mungkin baru terjadi tahun depan. Namun kami masih melihat ada peluang satu kali ya di tahun ini. Kalau kami melihat komentar-komentar atau kami merangkum komentar-komentar dari pejabat The Fed, mungkin ada satu kali penurunan suku bunga satu kali di tahun 2024. Namun kalau kita bicara lebih realistis, tampaknya di tahun 2025 baru ada pemangkasan suku bunga 2025. So jadi worst case scenario-nya tidak akan ada penurunan suku bunga di tahun ini gitu ya kalau dari tim redaksi? Mungkin satu kali di akhir tahun, di kuartal kurang 4. lebih sama seperti yang disampaikan Mas Kavi ya di FOMC terakhir tadi kalau katanya Mas Kavi. Dan kira-kira dampaknya apa Mas terhadap pasar keuangan kita jika akhirnya benar Federal Reserve menurunkan suku bunganya di momen-momen terakhir gitu ya di 2024? Ya, saya rasa itu bisa menjadi katalis positif ya bagi pasar keuangan, baik itu pasar saham maupun nilai tukar rupiah sendiri. Saya rasa akan ada penguatan, akan disambut positif karena ada optimisme. Namun saya rasa yang perlu kita perhatikan selama itu belum turun, saya rasa pasar masih akan penuh dengan ketidakpastian dan tampaknya investor masih akan harus mencermati data-data yang ada, baik itu inflasi, ketenagakerjaan, harga komoditi, dan juga mungkin kita harus aware juga sama keadaan geopolitik yang tampaknya pasang surut ya panasnya, dan itu yang bisa mempengaruhi perspektif dan harapan mengenai tren suku bunga global yang masih berada di level yang tinggi.